Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah sama-sama lisan kita selalu kita basahi dengan selalu memuji kepada Allah, dengan selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita, Allah sehatkan selalu kepada kita, dan semoga istiqomah iman kita dalam rangka untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita, marilah sama-sama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasr, surat ke-59 pada ayat yang ke-18. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalulah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tegaskan kepada kita, dan hendaklah setiap diri kita masing-masing memperhatikan, menghitung-hitung kembali, menilai-nilai kembali, atau memuhasabah diri kita masing-masing. Untuk apa? Ma qaddamat lighad, untuk menuju hari esok, hari kiamatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, sedang jemaah Jumat rahimakumullah, pastikan hari ini kita hidup. Allah berikan kepada kita kehidupan hari ini. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pada suatu saat nanti kita pasti akan dimatikan oleh Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya salah seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amalu afdal, apakah amalan yang paling afdal? Apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama kata Rasulullah, salat di awal waktu. Qala qultu summa ayyu. Kemudian laki-laki itu melanjutkan pertanyaan, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Yang kedua, berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Qala qultu summa ayyu. Kemudian laki-laki itu bertanya, apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga kata Rasulullah, berjihad di jalan Allah. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Dari sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dari munculnya sebuah pertanyaan, apakah amalan yang paling afdal? Apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di sekian banyaknya amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan kepada Allah? Kata Rasulullah di dalam hadis ini ada 3. Yang pertama kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Apa maksudnya hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Barangkali selama ini kita juga sudah menunaikan perintah Allah. Kita sudah menunaikan ibadah salat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib sampai ke isya. Sudah cukup rutin kita melaksanakan 5 waktu sehari semalam. Namun barangkali hadirin kaum muslimin, ternyata di sekian banyak amal ibadah yang sudah kita lakukan, ibadah yang sangat berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Ibadah salat yang sangat berkualitas lagi apabila ibadah salat itu mampu kita tunaikan di awal waktu. Di saat ada panggilan suara muazzin di masjid musalla, ternyata kita mampu untuk meninggalkan kesibukan-kesibukan duniawi kita, lalu kita percepat langkah kita untuk menunaikan perintah Allah, ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat di awal waktu yang berkualitas itu ketika kita lakukan secara berjemaah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ibadah pertama yang berkualitas yang sangat dicintai oleh Allah adalah ibadah salat. Ibadah salat yang kita lakukan tentu di awal waktu. Di awal waktu otomatis secara berjemaah. Hari ini hadirin kaum muslimin, kadang kita ditanya oleh orang lain ataupun orang yang kita bertanya kepada orang lain, sudah melaksanakan salat zuhur? Sudah. Jam berapa salat zuhur? Kadang kita menjawab jam 1, ada menjawab jam setengah 2, atau sudah menjawab jam 2, atau bahkan ada jam setengah 3. Pokoknya sudah menunaikan ibadah salat zuhur. Salat asar jam berapa? Kadang sudah jam 5 atau jam setengah 6 dan lain sebagainya. Begitulah ibadah-ibadah salat yang lain. Ternyata hadirin kaum muslimin, di sekian banyak ibadah salat yang sudah kita lakukan, maka ibadah yang paling afdal yang dicintai oleh Allah ketika kita mampu melaksanakan ibadah salat secara berjamaah di awal waktu tersebut. Subhanallah. Oleh karena itu, mari kita muhasabah diri kita. Kalau kita yakin akan dimatikan oleh Allah, mudah-mudahan dengan ibadah salat kita ini mampu untuk memberatkan timbangan-timbangan amal kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua hadirin kaum muslimin, apakah amalan yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Birrul walidain. Berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita. Lantas kadang-kala mungkin dari kecil kita tidak lagi berjumpa dengan orang tua kita, atau hari ini orang tua kita sudah kembali kepada Allah. Apakah sudah terputus bentuk berbuat baik kita, berbakti kita seorang anak kepada orang tua? Jawabannya tentu tidak.
Minimal hadirin kaum muslimin, bagi orang tua kita yang sudah tiada, mari sama-sama kita perbanyak untuk mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di saat anak-anak yang ditinggalkannya sedang melakukan ibadah, anaknya berdoa kepada Allah, ketika itu orang tua kita mendapatkan kelapangan di alam kubur ataupun alam barzakh. Oleh karena itu, inilah amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang anak yang pandai berbakti kepada kedua orang tua kita. Kadangkala hadirin kaum muslimin, kita sudah merasa orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang sudah berhasil, dan bahkan kita sangat jarang untuk mengunjungi orang tua kita, dan bahkan kita tidak lagi peduli dengan orang tua kita. Ingat, ridhonya Allah itu terletak kepada ridho orang tua kita. Kalaulah orang tua kita mangkal, orang tua kita sudah banyak menangis meratap karena ulah perbuatan anaknya, maka tidak akan ada lagi ridhonya Allah kepada apapun harta yang sudah kita miliki, pangkat dan jabatan yang sudah kita dapatkan. Oleh karena itu, mari sejenak, masih ada waktu bagi kita untuk selalu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga hadirin kaum muslimin, mari ibadah yang paling afdal yang sangat dicintai oleh Allah, al-jihadu fi sabilillah, berjihad kita di jalan Allah. Makna jihad di sini sangatlah luas. Barangkali kita tidak akan angkat senjata berperang melawan musuh, akan tetapi bagaimana mungkin, bagaimana tidak, kita akan tetap berusaha dalam setiap waktu. Barangkali kita bekerja, barangkali kita berusaha, jangan kita lupa pekerjaan yang kita lakukan, lalu kita serahkan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Agar apa? Setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita, setiap pekerjaan yang kita lakukan, mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.